والشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja untuk Allah yang maha kuasa, puji untuk Allah yang maha suci, bersyukur kepada Allah yang maha mengatur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, berikut nikmat panjang umur. Tanpa iman Islam tidak mungkin kita berkumpul di tempat ini. Tanpa adanya kesehatan bisa jadi kita tidak akan hadir di masjid ini. Tanpa adanya panjang umur yang berkah, yakin kita tidak ada di masjid tapi ada di alam kubur. Betul? Maka patut kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat tersebut. Kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempat ini yang insya Allah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada insan pilihan, figur panutan, profil yang sangat menawan hati setiap insan, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, kita semua yang menjadi umatnya, mudah-mudahan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Pengatur waktu, pemindah acara, garis miring MC yang saya hormati, mudah-mudahan ditambah kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mulia segenap para alimil ulama,
para kiai, para asatiz, para tokoh agama Islam, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus guru-guru kita, Al-Mukarram Abah Haji Edi, Al-Mukarram Al-Ustad Haji Saitami, Al-Mukarram Al-Ustad Tajabudin, Al-Mukarram Al-Ustad Rifat, dan juga seluruh para ustadz yang lainnya yang tidak kami sebutkan nama berikut gelarnya. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat walafiat, panjang umur yang berkah, amin. Tidak ketinggalan Ketua DKM Masjid Al-Husna berikut wakil Bapak Ustadz Oni dan juga Bapak Ustadz Saiful. Mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu berjuang menjadi garda terdepan untuk memakmurkan Masjid Al-Husna. Para tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir Bapak Suryanto, Bapak Nasuha, Bapak Didi, Bapak Nono, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan para tokoh masyarakat kita selalu memberikan contoh yang baik kepada kita untuk terus rukun dan bertetangga dengan baik, amin ya robbal alamin. Rasulullah usia 2 bulan di kandungan ditinggal wafat oleh ayahandanya, yakni Sayyid Abdullah. Rasulullah usia 9 bulan dilahirkan oleh ibundanya Aminah, lahir ke alam dunia. Hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasulullah pada usia 4 tahun, menurut satu riwayat usia 5 atau 6 tahun, beliau ditinggalkan oleh ibundanya yang bernama Aminah. Rasulullah di usia ke-8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian di usia ke-12 tahun Rasulullah pergi ke negeri Syam bersama pamannya, yakni Abu Thalib. Kemudian di usia ke-25 tahun Rasulullah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Khadijah. Khadijah pada waktu itu usianya 40 tahun. Rasulullah pada usia 35 tahun mempersatukan bangsa, yakni peletakan Hajar Aswad yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia ke-40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, yakni surat Al-Alaq Iqra ayat 1 sampai 5, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Maka disitulah mulai Rasulullah berdakwah Islamiyah yang awalnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Jelas? Kemudian pada usia kurang lebih 51 tahun Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul diisra mi'rajkan? Karena Rasul sedang berduka, Rasul sedang bersedih. Orang-orang yang Rasul cintai seperti Abu Thalib, seperti Khadijah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul di usia 51 tahun diberikan kebahagiaan oleh Allah,
di Isra Mi'rajkan, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian di usia 53 tahun Rasul hijrah ke Madinah. Maka insya Allah inilah sedikit yang akan kita bahas tentang hijrahnya Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanggalan tahun baru Islam ini, almanak Islam ini dapat dihitung dari hijrahnya Kangjeng Rasul bersama kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Apa itu hijrah? Hijrah itu menurut bahasa pindah atau menyingkir. Setiap kita pindah berarti itu hijrah. Bapak sedang duduk di sini, temennya ngerokok, nyingkir, berarti itu sedang hijrah. Duduk di dalam bete, ngantuk, pindah keluar, berarti hijrah. Tuh Pak Oni barusan hijrah dari di dalam keluar. Kenapa Rasul hijrah? Rasul hijrah karena di Mekkah Al-Mukarramah sudah tidak aman. Rasul pada waktu itu selalu dibenci, selalu dibully, selalu diomongin, selalu diteror, selalu diomongin di medsos. Oleh siapa? Oleh kafir Quraisy. Nggak aman Pak. Sehingga para sahabat, ya Rasul, ini Mekah udah nggak aman, ayolah kita pindah aja, hijrah aja ke Madinah. Apa jawab Rasul? Rasul menjawab, wahai para sahabat, perintah hijrah belum datang, perintah hijrah belum ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perintah hijrah datang, barulah Kangjeng Rasul mengumpulkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Rasul berpidato di depan para sahabat, wahai para sahabat, perintah hijrah telah datang. Sekarang berkumpullah kalian, silahkan berangkat lebih dulu ke Madinah. Rasul berangkatnya kapan? Nanti saya belakangan. Rasul, kalau berangkatnya bareng kan enak. Kalau berangkatnya terpisah seperti ini nggak enak, mendingan kita bareng-bareng Rasul. Apa jawab Rasul? Kata Rasul, wahai para sahabat, kalau kita berangkat hijrahnya bareng-bareng, nanti kalian tidak akan aman. Karena yang menjadi incaran kafir Quraisy adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berangkat aja duluan. Coba bayangkan oleh kita Pak, Rasulullah menyuruh para sahabat berangkat duluan. Rasul bertanggung jawab sebagai pemimpin. Alhamdulillah. Ada nggak di sini para pejabat yang seperti itu? Ada nggak? Udah, lu aja yang ngaji, gua nanti belakangan aja. Ya. Kalau itu RW, RT, para pejabat nyuruh rakyatnya ngaji, berarti nyuruh ke surga, dia mah ke neraka. Tapi enggak, yang di GSB mah para pejabatnya surga semua. Yang penting mau ngaji. Amin. Rasul bertanggung jawab Pak. Udah, berangkat duluan, berangkat. Akhirnya Rasul tinggal bertiga. Di mana? Di rumah Rasul. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib. Itu rumah Rasul Pak sudah dikepung oleh siapa? Oleh Satpol PP.
Emang ada satpol PP? Ada satpol PP-nya kafir Quraisy. Kata Rasul ngomong ke Ali, Ali, malam ini kau gantikan tempat tidurku karena yang diincar adalah aku. Udah tidur di kamarku, nanti kamu yang akan diincar oleh kafir Quraisy. Apa jawab Sayyidina Ali? Siap wahai Rasul, demi Allah demi Rasulullah, saya siap mati untuk membela engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban anak muda yang soleh. Coba kalau Sayyidina Ali bukan anak muda yang soleh, tapi anak muda yang pinter. Ali, malam ini kau gantikan dulu tidur di kamarku ya, nanti kau yang akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Kalau ini anak muda yang pinter, apa jawabnya? Aduh Rasul, jangan saya, yang tuaan aja Abu Bakar Siddiq. Kan gitu. Misalkan Pak Oni mau diteror, mau hijrah, nyuruh temennya, pasti kalau enggak soleh mah ya dulu aja sih Pak Oni kan udah tua, sekalian udah balik ke alam kubur, kan gitu. Tapi ini Sayyidina Ali siap membela Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul berangkat hijrah bersama Abu Bakar Siddiq. Di luar udah banyak satpol PP, lewat belakang Rasul sambil keluar sambil baca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Terus sampai fa'aghshaynahum la yubsirun. Itu Rasul keluar dengan Abu Bakar Siddiq. Para kafir Quraisy yang sedang mengintai Rasulullah pada saat itu ditaburi debu oleh Rasul sehingga tertidur pulas sampai datangnya waktu subuh. Rasul berhasil hijrah dengan Abu Bakar Siddiq. Pas bangun subuh itu para kafir Quraisy masuk ke kamar Rasul, disangkanya itu Rasulullah. Tapi ternyata di dalam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemana Rasul? Rasul hijrah Pak, tapi di tengah jalan Rasul berhenti dulu. Di mana? Di rest area. Memang ada rest area? Ada. Di mana? KM berapa? 50? Bukan. Rasul ini berhenti di Gua Sur. Makanya jangan sampai tertukar antara Gua Sur dengan Gua Hiro. Kalau Gua Hiro adalah gua mendapatkannya Rasul wahyu pertama, kalau Gua Sur ini rest area. Rasul berhenti dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian bersembunyi beristirahat di Gua Sur. Sebelum masuk ke dalam Gua Sur, Abu Bakar ngomong, Rasul, kau jangan masuk duluan, biar saya aja yang masuk. Kenapa emang Abu Bakar? Takut di dalam ada hewan atau ada binatang apa yang bisa menyakiti Rasulullah. Coba betapa setianya Abu Bakar Siddiq menemani Rasul, siap bertanggung jawab dunia akhirat untuk menjaga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya itu Abu Bakar Siddiq Pak masuk ke dalam pintu atau lubang Gua Sur, dibersihin, dikorek-korek, disapu-sapu. Tangan Abu Bakar Siddiq diantup kalajengking atau diantup ular. Akhirnya wajah Abu Bakar Siddiq pucat, tangannya bengkak. Akhirnya Rasul bertanya, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, la tahop, jangan takut. Saya nggak takut Rasul. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bareng sama kita. Saya enggak sedih wahai Rasul. Terus itu kenapa wajah pucat, seperti kelihatan sedih, seperti kelihatan takut? Enggak Rasul, ini tangan. Kenapa tangan? Digigit kalajengking
Ya Allah, kenapa enggak komen? Kata Rasul, komen dong. Akhirnya itu tangan Abu Bakar Siddiq dipegang oleh Rasul. Rasul baca bismillah, kemudian diludahin oleh Rasul. Seketika itu tangan Abu Bakar Siddiq yang tadinya bengkak langsung sembuh, wajah yang tadinya pucat langsung berseri-seri. Alhamdulillah. Jajal-jajal Pak Epul ke Antuk Tawon, diludahin sama Pak Oni, bisa tambah bengkak urusannya. Kenapa? Karena lisan kita beda dengan lisan Rasul. Lisan Rasul itu adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah, sedangkan lisan kita lisan yang selalu ngomongin orang lain. Benar? Iyalah, masa nggak ngaku? Lalu apa maksud dari hijrah ini? Hijrah ini adalah kita pindah, kita merubah dari hal yang tidak baik menuju hal yang baik. Di tahun-tahun kemarin kita males ngaji, tahun ini harus rajin ngaji. Ya Pak ya, Bu, di tahun kemarin kita males ngaji, tahun ini kita harus rajin ngaji. Kenapa? Orang yang mau duduk di majelis taklim, orang yang mau ikut ngaji itu akan dapat pahala 1000 sholat sunnah. Pernah nggak Pak 1000 sholat sunnah? Sholat terawih aja lihat-lihat jadwal imam, wah jadwal Ustadz Ahmad nih, wah lama nggak bakal terawih. Kalau sholat terawih imamnya lambat. Maka untung kalau kita hadir di majelis taklim akan mendapatkan pahala 1000 kali sholat sunnah. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita mau hadir di majelis taklim akan mendapatkan 1000 pahala menjenguk orang sakit. Alhamdulillah. Pernah ibu jenguk orang sakit, Bu? Bapak pernah nggak jenguk orang sakit? 1000. Emang nggak pakai modal? Pakai modal. Kalau jenguk orang sakit minimal jeruk 2 kilo. Jangan nggak bawa apa-apa. Nanti kan kalau kita tanya yang sakit, Ji lu sakit apa kok sampai diinfus, apa yang lu rasa? Nggak ada yang gua rasa. Itu sambil nginfus sambil dijawab sama yang sakit, nggak ada yang gua rasa. Kok nggak ada yang dirasa? Ya lu kesini nggak bawa apa-apa. Kalau bawa jeruk kan bisa dirasain asemnya, manisnya. Jadi butuh modal untuk jenguk orang sakit. Udah nggak jenguk tapi hadir di majelis taklim akan mendapatkan pahala 1000 ngejenguk orang sakit. Atau kalau kita mau hadir di majelis taklim, kita akan mendapatkan pahala 1000 kali mengantarkan jenazah. Alhamdulillah. Pernah Bapak ngantar jenazah sampai alam kubur? Ikut masuk maksudnya? Enggak usah, tapi hadir di majelis taklim akan mendapatkan pahala 1000 kali mengantarkan jenazah ke pemakaman. Alhamdulillah. Ngaji Pak, ngaji. Zaman sekarang orang udah nggak mau ngaji ke guru. Kalau kita emang nggak ngerti, tanya sama ahlinya. Siapa? Para ulama, para kiai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya kalau kita kagak nggak ngerti. Kan zaman sekarang mah ngajinya di pondok pesantren Al-Irterniti, Interneti, kiainya Al-Google sama Al-YouTube. Kalau nggak ngerti tanya. Ini kadang-kadang nanyanya ngetes, Ustadz saya sholat terus ngentut, batal nggak tuh sholatnya? Itu batal Paul. Ya udah kalau batal, saya mau sholat lagi, wudhu lagi nggak nih Tad nih? Lu ngaji di mana sih? Nanya apa ngetes nih? Ya wudhu lagi. Enggak, gini Ustadz, saya mah nggak masuk akal. Itu kita kalau batal wudhu, kalau kita ngentut, kan yang ngentut pantat, kok yang dibasuh wajah sih Tad? Itu nanya sampai kayak gitu orang-orang zaman sekarang. Kan kesal kita. Kalau ada yang nanya seperti itu, jawab aja. Lu kalau ngentut yang malu pantat apa wajah?
Wajah berarti wajah lu tuh yang dicebokin, jangan pantat. Jelas? Jadi dengan jalan ngaji ini kita jangan mengedepankan akal, tapi harus mengedepankan agama, mengedepankan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan ngaji Pak, penting ngaji ya Bu ya, ngaji. Contoh air kencing nih, ngaji ini ya, ngaji. Air kencing najis apa enggak? Najis. Kalau air sperma suci menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita keluar sperma wajib mandi besar, padahal tidak najis. Kalau kita keluar kencing wajib mandi besar enggak? Enggak, padahal air kencing najis. Menurut akal kita, masa iya sih yang enggak najis harus mandi besar, sedangkan yang najis enggak wajib mandi besar? Kan kalau enggak ngaji sama guru bisa repot itu urusan. Lalu apa jawabnya? Pakai keimanan kita, pakai ilmu kita yang kita dapat dari guru. Kalau seandainya agama mewajibkan mandi besar setelah buang air kecil, Bapak sehari semalam kencing 10 kali bisa mandi 10 kali. Urusannya nggak ada yang sehat, pilek semua ini. Bener nggak? Bener. Tapi kalau keluar sperma nggak setiap waktu, nggak setiap minggu ya. Kalau pengantin baru mungkin seminggu 3 kali, kecuali peci merah bisa tiap hari tuh. Enggak. Bahkan kalau yang udah tua sebulan sekali juga wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Makanya menurut ilmu kesehatan, ketika orang setelah keluar sperma, itu kan keluar sperma banyak caranya. Kalau yang udah nikah mah ya gara-gara melakukan ya itulah, main bola lah. Pak, menurut ilmu kesehatan, orang setelah mengeluarkan sperma ini kalau belum keluar, ini kan kita kan benar-benar konsentrasi, pemikiran fokus, ya enggak? Iya, pemikiran fokus, mata meremelek, kaki bener-bener urat-urat capek, otot capek, lelah enggak? Lelah. Makanya diwajibkan mandi ketika tersebor air lagi, badan kita menjadi seger. Menurut Bapak, capean main bola di lapangan apa main bola di kasur? Hah? Ya bohong. Nggak ada orang habis main bola di lapangan langsung tidur di lapangan, nggak ada. Tapi kalau main bola di kasur capek langsung tidur, alhamdulillah. Maka wajib kita sebagai umat Islam harus menuntut ilmu supaya tidak selalu mengedepankan akal kita, tapi mengedepankan iman, mengedepankan agama, yakni agama Islam. Ya Pak ya, kita rubah yang tadinya enggak suka sama ngaji, tahun ini kita doyan ngaji, insya Allah. Luangkan waktu buat ngaji, jangan cari waktu luang. Ulangi, luangkan waktu buat ngaji, jangan cari waktu luang. Kita semua sibuk Pak. Kalau berbicara repot, semua repot. Pagi-pagi jam 6 udah nganterin anak, repot. Kudus berangkat kerja, repot. Semua repot. Tapi kewajiban menuntut ilmu harus kita luangkan waktunya, karena menuntut ilmu wajib. Dari kapan? Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Bapak pernah di bedong nggak dulu? Iya. Nanti kalau meninggal di bedong nggak? Sama siapa? Sama Amil. Siapa? Ada Pak Oni, ada Pak Ustadz Adin yang ngebedong. Wajib, berarti kita harus merubah diri kita yang tadinya enggak doyan ngaji, harus rajin
ngaji. Dengan ngaji kita ilmu dapat, ibadah bakalan bener insya Allah. Ya Bu ya. Maka momentum hijrah kita harus bertasyakur kepada Allah, harus bertapakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas apa? Atas usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, senang enggak Bapak hidup di alam dunia? Senang enggak? Senang. Ibu senang enggak hidup di alam dunia? Senang. Kita sekarang sudah masuk ke tahun baru 1446 Hijriah. Bersyukur kepada Allah, walaupun kita punya rumah enggak sebegitu mewah, syukuri. Walaupun kita punya kendaraan tidak sebegitu hebat, syukuri. Walaupun kita punya penghasilan tidak begitu besar, syukuri. Dengan bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kemudian yang kedua, kita bertapakur. Bertapakur apa? Sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 5 waktu banyakkan berjamaah apa enggak? Enggak. Kita puasa Ramadan, ya puasa Ramadan, yakin masih banyak orang yang tidak full puasa Ramadannya. Benar? Iya, pura-pura puasa doang. Ketemu orang buang ludah, cuy. Ketemu orang buang ludah, padahal mah abis bikin mie goreng, nggak puasa. Makanya di momentum hijrah ini kita bertapakur kepada Allah sejauh mana ibadah kita dan dosa yang telah kita lakukan, harus kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua pasti banyak dosa. Coba siapa yang nggak punya dosa? Silakan maju ke depan. Kita semua punya dosa, ya, apalagi ibu-ibu pasti seabrek-abrek dosanya sama laki. Mau berangkat ngaji, Pak, Mama mau berangkat ngaji, tapi kalau hujan itu jemuran diangkat ya. Coba mau berangkat ngaji nyuruh suami. Atau tadi nih hujan kan, ini suami tidur mulu, dibangunin sama istrinya. Pak, bangun Pak, coba lihat udah jam berapa. Orang tidur suruh lihat jam. Kan aneh, atau ibu aja yang melek lihat jam. Kalau yang tidur suruh lihat jam nanti bakal salah. Kita mah enggak terasa selalu berbuat dosa. Dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga, dosa kepada saudara, dosa kepada guru-guru kita. Maka di momentum tahun baru ini kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya seperti apa? Banyak. Kita mau istighfarnya Nabi Adam, silahkan. Rabbana zolamna angkusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aduh Ustadz, kepanjangan itu mah, ganti-ganti yang lain. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, pastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Aduh, itu mah lebih repot Ustaz. Yang pendek ada nggak? Ada. Yang biasa kita baca, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadzunub. Duh Ustaz, udah tua mah nggak kehafal, repot, ribet bacanya. Ada nggak yang lebih pendek? Ada. Astaghfirullahalazim. Masih ada nggak tadi yang lebih pendek? Ada. Astagfirullah. Ustadz, masih ada nggak yang lebih pendek dari itu? Berhenti aja jadi manusia Pak, kalau masih nanyain yang pendek. Ya, kita di momentum hijrah ini artinya kan pindah dari perkara yang tidak baik menuju perkara yang baik. Kita banyak dosa, beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah berzikir menyambut datangnya tahun baru Islam.
bahkan tadi ba'da asar kita sudah baca doa akhir tahun, ba'da maghrib sudah baca doa awal tahun. Itu doa sangat luar biasa Pak. Kalau kita renungi, kita pahami makna doa akhir tahun, ya Allah sangat menyentuh hati. Emang apa artinya? Baca doang kan Bapak mah nggak ngerti ya? Tanya sama Ustadz Ahmad, udah ngerti. Ngelotok keluar kepala, di dalam nggak ada semua. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani falam atub. Ya Allah, amaliyah yang telah aku kerjakan di tahun ini, yaitu amaliyah yang dilarang olehmu, mencuri, korupsi, membohongin istri, menzolimi orang lain, dan yang lainnya, itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Falam atub, kami belum tobat ya Allah. Emang ada orang nih yang ada di sini nih tobat mata, ada nggak? Nggak ada. Orang tiap hari kita lihat HP, ya semua pasti punya HP. Kita punya anak 3, masing-masing 1 HP. Suami HP, istri HP, bangun tidur yang dicari HP, mau tidur yang dilihat HP. Suami sama istri bertengkar gara-gara HP, berarti itu HP hidupnya akan payah. Nauzubillah min dzalik. Kita penuh dengan dosa, falam atub, belum tobat ya Allah. Sedangkan engkau walam tardahu, enggak ridho akan kemaksiatan tersebut. Dan engkau wahai Allah walam tansahu, tidak lupa. Allah itu enggak akan lupa. Pak Oni waktu muda pernah mojok, Allah enggak lupa, ada catatannya. Pak Ustadz Ahmad pernah maling umpamanya, ada catatannya, enggak lupa Allah. Enggak lupa, tapi kita tidak pernah tobat atas dosa-dosa kita. Maka di akhir tahun kita baca doa tersebut, tujuannya apa? Supaya Allah wahalimta alaya ba'da kudrotika ala ukubati, supaya Allah kasihan sama kita yang tadinya mau memberikan siksaan kepada kita, tapi kita fa inna nastagfiru, memohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah, kalau kita mohon ampun akan diampuni oleh Allah. Maka setan yang sudah 1 tahun menggoda kita, dia akan bersedih dan akan berteriak, beruntunglah anak Adam, beruntunglah umat manusia, beruntunglah kaum muslimin di tahun 1445 ba'da asar membaca doa akhir tahun, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian kita mengamalkan amal kebajikan, ngaji, baca Quran, baca sholawat. Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan ganjaran buat kita. Maka mudah-mudahan dalam doa tersebut anta taqabbalahu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Maka penting di momen hijrah tahun baru 1446 Hijriah, kita pindah dari perkara yang tidak baik menuju perkara yang baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tadinya enggak mau ngaji, minggu depan mudah-mudahan ada ngaji. Amin. Yang tadinya enggak mau sholat, mudah-mudahan setelah ini bisa dan mau melaksanakan sholat. Amin. Yang tadinya rada benci sama ustadz sama kiai, mudah-mudahan setelah ini enggak benci, enggak harus selalu punya kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada saudara kita, termasuk kepada tetangga-tetangga kita, insya Allah. Jangan sia-siakan usia yang dititipkan oleh Allah. Emang usia yang seperti apa usia yang terbaik? Rasul berkata, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang.
Wahasuna amaluh, amal perbuatannya bagus. Masih tua, udah tua rajin ngaji, bagus nggak? Bagus. Ini mah udah tua bangka masih kumpul di pos ronda ngebanting-banting kartu. Mati lo nggak punya 4, mati lo nggak punya 5, yang main berempat, kakek, cucu, mantu, anak. Itu kakek disebut mati sama cucu, mati lo nggak punya 4, diem aja, diem aja. Brengsek semua. Datang malaikat Israel, udah pokoknya mah dicabut oleh malaikat Israel, kerekek, mati balak 6. Makanya dengan jalan ngaji, di sini ngaji ada silaturahmi. Kalau kita ingin panjang umur, silaturahmi Pak, tapi jangan sama jahe ya. Nggak apa-apalah sama jahe, tapi harus ngasih uang, ikhlas ridho, jangan pengen diganti ya. Silaturahmi, dengan jalan silaturahmi kita akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya berkah, dibawa ibadah, dibawa ngaji. Kan malaikat Israel itu udah punya catatan, ya Allah, ini saya mau ke Gria Sutra Balaraja, mau mencabut nyawa. Emang ada catatannya? Ada. Ini namanya siapa? Peci merah. Contoh misalkan mau ke Gria, OTW berangkat malaikat Israel ke Gria Sutra Balaraja mencari orang yang namanya peci merah. Berangkat, datang ke rumah, di rumah nggak ada tuh peci merah. Balik lagi malaikat Israel ke Gusti Allah, ya Allah, ini si peci merah nggak ada di rumahnya. Kemana? Menurut istrinya lagi hadir di pengajian. Oh ya udah, nanti aja dicabutnya, berarti panjang umur. Kapan ya Allah dicabutnya? Nanti pulang ngaji aja. Berarti peci merah jangan pulang, takut ada malaikat Israel. Untung enggak kalau kita ngaji, untung. Kata Ustadz, katanya kalau kita dalam ibadah insya Allah akan dipanjangkan umur. Pak Oni malam-malam tahajud, datang malaikat Israel mau mencabut nyawa. Ya Allah, kata malaikat Israel, itu Pak Oni sedang bermunajat kepadamu, gimana ini? Udah jangan dicabut, tunda. Kapan? Nanti habis subuh. Kayaknya Pak Oni nggak subuh-subuh ini nanti. Dengan adanya kita jalinan silaturahmi, rizki akan jembar, umur akan panjang. Nih barokah kita kumpul, air dapat. Bapak bawa air nggak dari rumah? Enggak. Bawa semangka nggak? Enggak. Bawa rokok nggak? Ada yang nyalo nih pasti nih. Ketahuan ini asap nyalo ini soalnya nih. Tapi berkah kita nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, rezeki datang di rumah belum tentu ada semangka, benar. Walaupun di rumah ada kopi, tetap tidak senikmat kopi yang ada di taman surga. Ya Allah ya Karim, ini adalah taman surga mah gratis, nggak ada pulang ngaji dimintain uang sama Pak Oni. Woi bayar kopi, nggak ada. Tapi kalau bapak hadirnya di dangdutan, hadirnya di organ, walaupun ada yang nganterin kopi, pulang mah seret dulu, bayar dulu, bener nggak? Bener. Maka orang yang terbaik adalah orang yang usianya panjang tapi amal ibadahnya bagus Pak, bagus ya. Karena zaman sekarang sama ngaji itu udah males. Ngaji itu mumpung muda, jangan nunggu tuh. Kalau nunggu tua, pandangan sudah kabur, pendengaran sudah kurang. Kasihan yang ngajarin, suara cempreng, suara kuat, suara kenceng kagak kedenger. Ngaji Quran, kata yang ngajarin, innahu kana tawwaba. Berhubung pendengarannya sudah kurang, innahu kawat tembaga. Gara-gara telinganya udah enggak aktif karena usia sudah tua. Pandangan masih indah, masih bagus, masih jelas kalau masih muda. Coba kalau udah tua baca Quran, wailul likulli humazatil lumayan. Bukan lumaza tapi
lumayan kelihatannya lam mim iya nun padahal lumaza. Maka penting kita menuntut ilmu mumpung masih muda. Udah tua harus terus ditingkatkan ibadah kepada Allah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Lalu siapa orang yang paling buruk? Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling buruk adalah orang yang usianya panjang, ada yang sampai 70 80 tahun tapi wasa'a amaluh, amal perbuatannya jelek. Udah tua Pak, 80 tahun masih WA-an. Sama siapa? Sama nenek-nenek. Iya, kakek-kakek punya rombongan WA namanya Rocky, rombongan aki-aki. Nenek-nenek punya juga Roni, rombongan Nini, nggak mau kalah sama anak muda. Bahkan itu orang yang sudah tua, kakek-kakek dan nenek-nenek pakaiannya ngikutin anak muda, pakai street. Nauzubillah min zalik. Orang yang buruk adalah orang yang usianya panjang tapi terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, kalau kita sakitnya nggak seberapa, paksain hadir di majelis taklim. Kenapa? Siapa tahu meninggal di masjid. Amin. Ya, minggu depan kalau sakit ngaji. Kan zaman sekarang mah ini ibu-ibu, bapak-bapak pasti udah beda. Anak kalau mau sekolah hujan sederas apapun berangkat enggak? Berangkat. Tapi kalau ngaji, ya hujan enggak seberapa, gerimis rintik-rintik doang, ngaji enggak? Enggak lah. Ngapain sih ngaji, udah ada perwakilan ini. Disangkanya anggota DPR perwakilan. Enggak. Jadi ngaji itu tujuannya untuk membenahi ibadah kita, sehingga ibadah yang kita lakukan ketika banyak kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Maka mudah-mudahan dengan kita menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah, yang mana Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah bukan Rasul menghindar dari orang-orang kafir, tapi itu sebagai strategi, karena akhirnya Mekah ditaklukkan oleh Rasul pada tahun ke-8 Hijriah, terjadilah Futuh Mekah, maka Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Jadi Rasul berdakwah kurang lebih 23 tahun. Rasul wafatnya di Madinah pada usia 63 tahun. Maka mudah-mudahan dengan kita sekelumit menjelaskan sejarah Rasul kemudian disambung dengan hijrah, mudah-mudahan kita diakui umat oleh Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ustadz, ini siapa yang mencetuskan tahun hijrah? Yang mencetuskan itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul wafat usia 63 tahun, diganti oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah Abu Bakar Siddiq berkuasa atau menjadi khalifah 2 tahun. Rasul kan hijrah ke Madinah 10 tahun dakwah, tambah Abu Bakar Siddiq 2 tahun, berarti 12 tahun. Kemudian Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan itu khalifah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah 5 tahun, maka jumlahnya 17 tahun. Pada 17 Hijriah lah ditentukan tanggal Islam, tahun baru Islam, dipelopori oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Rasul, khalifah kedua daripada Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan dengan adanya kita menyambut tahun baru Islam, di mana malam minggu ini biasanya kita ngaji tauhid, ngaji fikih. Tujuannya apa? Supaya keimanan kita kuat, supaya ibadah kita, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya benar,
mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan, ucapan, perbuatan dan lain sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita akhiri, kita baca sholawat yang setiap malam minggu kita baca di akhir pengajian. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ultub bina wal muslimin min kulli ainil lamma wa minal ida wa minar roda wa minal so'ibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamun daimah summa sholatu ala alladzi khasastahu bimukallama ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah minggu depan kita ngaji seperti biasa. Mudah-mudahan kita panjang umur yang berkah sehingga senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.